Apa dibalik perang urat syaraf antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump versus pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei? Saat ini sudah bersama kami pakar politik Timur Tengah, Pak Nasir Tamara. Pak Nasir Tamara, apa sebenarnya yang terjadi dengan perang pernyataan Donald Trump versus Ali Khamenei ini? Apakah akan jadi kenyataan, Pak Nasir Tamara? Ini suatu pemanasan, belum mencapai sebuah kesepakatan. Jadi jangan lupa bahwa sekarang ini suasananya baru gencatan senjata. Trump mengatakan kalau dalam 2 minggu tidak terjadi apapun juga, maksudnya Iran memenuhi syarat-syarat dari Amerika Serikat dalam perjanjian damai, untuk mencapai perjanjian damai, maka Amerika Serikat mempunyai hak katanya untuk menyerang kembali. Dan kita melihat bahwa sebetulnya Iran di bawah Ayatollah Khamenei ini tegar. Dia tidak bisa dibully, dia tidak merasa takut akan ancaman dari pemimpin negara yang terkuat di dunia saat ini, yaitu Trump. Khamenei sendiri berbeda dengan Trump, mempunyai pengalaman perang Iran melawan Irak yang selama 10 tahun itu. Dia adalah seorang komandan di sana. Dan kemudian dia pada awal revolusi pernah menjadi wakil Menteri Pertahanan, dan sekarang pun menjadi panglima tertinggi di dalam angkatan perang Iran. Sedangkan Trump sama sekali tidak punya pengalaman dalam militer. Dia menghindari diri dari kewajiban wajib militer. Jadi dia dengan berbagai cara, ketika orang-orang lain dikirim ke Vietnam untuk berperang, membantu Amerika melawan Vietnam, dia menolak pergi. Jadi kita lihat di sini bahwa secara moral dan pengalaman, Ayatollah Khamenei ini mempunyai kemantapan jiwa, pengalaman, dan ketabahan, dan dia sendiri pernah mengalami percobaan pembunuhan, hampir meninggal pada awal revolusi, sehingga tangan kanannya putus. Sebetulnya masalahnya ini adalah, maukah Trump itu mengakui bahwa Iran memilih hak untuk memiliki senjata nuklir? Dan Trump masih bersikeras tidak mungkin memberikan senjata nuklir kepada Iran, seperti tidak mungkin juga nantinya memberikan kepada Pakistan, kira-kira begitu. Tetapi yang boleh hanya adalah sekutunya, yaitu Israel. Yang menarik di dalam perang urat syaraf sekarang ini, yang meneruskan perang yang sesungguhnya selama 12 hari adalah ketiga orang pemimpin besar mereka adalah orang-orang berusia di atas 70 tahun. Ini menarik sekali. Yang paling tua adalah Ayatollah Khamenei. Usianya sudah 86 tahun. Kemudian Donald Trump, usianya sudah 79 tahun. Dan Netanyahu, usianya 76 tahun. Jadi kita melihat bahwa mengapa orang-orang tua ini yang banyak berpengalaman itu tidak melakukan pendekatan perdamaian saja. Kalau masalahnya adalah bahwa Trump tahu di mana Ayatollah Khamenei tinggal, dan sewaktu-waktu kalau dia mau, dia bisa memberi informasi kepada Israel supaya diserang gitu. Itu kan di dalam dunia diplomasi tidak ada pembunuhan oleh perintah pembunuhan oleh kepala negara lain terhadap seorang kepala negara yang anggota PBB. Karena itu kita bisa sebutkan apa yang terjadi sesuatu ini adalah sesuatu yang sangat baru di dalam teori hubungan internasional yang tidak ada di textbook sebelumnya. Pak Nasir. Biasanya dalam diplomasi, Presiden itu menggunakan Menteri Luar Negeri dan Kementerian Luar Negerinya. Tetapi di dalam ini pola Trump, dia mendikte. Dia mengatakan bahwa
dia akan memimpin penyerangan terhadap Iran kalau Iran menolak syarat-syaratnya. Ini sesuatu yang bagi negara yang sudah 5.000 tahun adanya seperti Iran ini merupakan sebuah penghinaan. Dan bagi sebuah negara yang lahir dari revolusi, di mana Ayatollah Ali Khamenei adalah salah seorang panglima perang yang memenangkan perang melawan Irak, ini adalah suatu gertakan biasa dari yang dianggapnya dari orang yang tidak memiliki pengalaman perang seperti Trump. Sebaliknya, Netanyahu memang dia mempunyai pengalaman yang panjang dalam peperangan. Dia itu sudah 3 kali Perdana Menteri. Dan ini juga hebat. Dia yang memulai perang dengan negara-negara lain, Gaza, dan juga dia yang memulai perang dengan Iran. Jadi dalam hal ini, Iran ini merasa bahwa sebetulnya Amerika itu tidak adil. Amerika itu sudah memilih Israel. Dan apapun juga akan terjadi kalau kepentingan Israel itu dikalahkan, maka Amerika Serikat akan turun. Apakah kita akan melihat pemboman yang luar biasa seperti dulu di zaman Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima? Nah ini dia, apakah dengan demikian orang-orang Iran baru akan tunduk? Kaisar waktu itu tunduk, menyerah bala tentara Jepang setelah dijatuhkan bom atom. Kalau sekarang bom nuklir dipakai oleh Donald Trump, makanya kehancurannya itu puluhan kali lipat dibandingkan Pak Nasir Tamara. Pak Nasir Tamara masih tersambung. Pak Nasir, kami ingin tahu kalau memang Iran tak gentar sama sekali, Presiden Donald Trump yang memainkan politik retorik, apakah ada kepentingan domestik di balik perang urat saraf ini, Pak Nasir Tamara? Kalau di Iran, beberapa kali pernyataan Ayatollah Khamenei yang baru-baru ini, kemarin juga, dia menenteramkan kepada para rakyatnya supaya mereka jangan takut. Karena apa? Di dalam ajaran Islam Syiah, mereka kan berasal dari meninggalnya Sayyidina Husin yang melahirkan mazhab Syiah dan menjadi panutan bagi orang-orang Syiah seluruh dunia. Dan Sayyidina Husin itu sanggup bertahan sampai dia meninggal secara mengenaskan di padang pasir pada waktu itu. Dan itulah apa artinya kata Ayatollah Khamenei dirinya. Kalau dia meninggal, nanti para penggantinya sudah siap. Jadi kita melihat sesuatu yang irasional dengan yang rasional itu saling bertentangan. Tapi sebetulnya 3 orang tua ini, tiga-tiganya itu sangat kuat agamanya. Trump menjadi kuat agamanya setelah terjadi usaha pembunuhan terhadap dirinya tahun lalu ketika dia menjadi capres kampanye. Kemudian Netanyahu, dia memakai ajaran agama Yahudi untuk menyatakan bahwa dia pembela seluruh Yahudi seluruh dunia dan Israel adalah tempat semua. Dan tentunya bagi Ayatollah Khamenei, beliau adalah pemimpin tertinggi Syiah di Iran dan bukan hanya di Iran, tetapi juga di dunia yang menganggap mereka bagian dari komunitas Islam Syiah. Nah, kalau sudah begini, faktor-faktor yang irasional itu harus kita perhitungkan. Dan sekarang ini di Amerika Serikat tidak ada orang yang berani membantah Donald Trump. Semuanya takut. Dan di NATO sendiri, Sekretaris Jenderalnya yang orang Belanda, Rutte, mengatakan bahwa itu Daddy, katanya kan. Daddy turun, katanya kan. Bapak turun untuk menenangkan perang antara Israel melawan Iran. Dan ini merupakan suatu penghinaan bagi orang-orang Iran, sehingga Menteri Luar Negerinya pun meminta supaya jangan ada lagi kata-kata demikian yang dianggap menyudutkan, kemudian tidak pantas dan merendahkan sebuah bangsa yang sangat bangga pada masa lalunya.
Pak Nasir Tamara, Jadi kalau alasannya begini, alasan berikutnya adalah sudah pasti ya soal bahwa apakah bomnya itu kena menghancurkan reaktor nuklir. Trump mengatakan sudah hancur, tapi kan ada bantahan di Amerika sendiri dan media massa bahwa tidak benar itu. Dan yang kedua, kekalahan dari Israel juga di sini, tujuan mereka melakukan perang kan bukan hanya menghancurkan nuklir, reaktor nuklir, tapi juga menjatuhkan rejim dengan mengangkat mantan anak dari mantan Raja Iran Shah Iran itu Reza menjadi pemimpin yang menggantikan Ayatollah Khamenei. Itu yang sangat menarik ya, sesuatu kita masih di situ saja diskursnya. Tapi persoalannya apakah bisa menggantikan seorang kepala negara begitu saja? Contohnya ketika Saddam Hussein diperlakukan dengan kejam di Irak dan Gaddafi di Libya, yang terjadi adalah kekacauan luar biasa yang dampaknya masih terasa puluhan tahun kemudian di Irak dan di Libya. Tapi yang menarik di sini, Mas, bahwa dengan munculnya sebuah ide, ada slogan The New Middle East, ya kan? Anda sudah lihat itu poster dari orang-orang Trump, Netanyahu, dan beberapa pemimpin Arab termasuk dari Saudi Arabia, ya, menyatakan bahwa mereka akan membuat sebuah Timur Tengah yang damai, yang maju, tanpa Iran, tentunya gitu kan. Dan Iran sendiri di Teheran memasang poster besar-besar elektronik ya dengan teman-temannya yang membela Iran. Dan kita melihat di sini ada dua kekuatan ya. Kekuatan yang ingin mempertahankan Timur Tengah seperti apa adanya dan kekuatan yang ingin membuat Timur Tengah baru, tetapi di bawah kerjasama Donald Trump, pimpinan Donald Trump, dan di mana Netanyahu menjadi pelaksananya, dan di mana negara-negara Eropa yang lain. Jadi Uni Eropa, seakan-akan bacaan kita tidak diajak serta di dalam proyek Donald Trump untuk membuat sebuah Middle East yang baru. Pak Nasir Tamara, Yes. Tamara, kalau Anda lihat seberapa besar Pak sebenarnya peran aktor global? Kalau tadi kan Bapak sudah mengatakan ada sinyal tuh Mas, ada sinyal poster negara-negara yang dianggap memihak ke Iran, memihak ke Amerika Serikat. Seberapa besar peran para aktor global ini turun Pak? Apakah mereka meredam atau malah sebaliknya memperkeruh suasana? Pada saat ini mereka masih wait and see. Karena apa? Karena Iran kali ini kan tidak memakai sekutu-sekutunya dari Suriah, dari Irak, dari Houthi, dari Libanon. Enggak. Semata-mata dengan angkatan bersenjatanya sendiri. Dan laporan-laporan militer intelijen menunjukkan bahwa alat-alat militer, peralatan militer Iran semakin canggih dan semakin tepat sasaran, presisi. Jadi ya Iran seakan-akan dengan sendiri pun bisa gitu. Sudah jelas di dalam hal ini kalau terjadi apa-apa, Pakistan akan membantu. Pakistan itu kan dekat sekali dengan Tiongkok, yang militernya itu sangat kuat sekarang kan. Kita lihat dalam perang India dan Pakistan, Angkatan Udara India parah berat lah gitu kan, kalahnya gitu. Dan ini ya sesuatu yang baru. Jadi Tiongkok itu akan mempunyai peran yang sangat besar. Pakistan pasti, Suriah juga akan, Libanon juga. Pada saatnya kalau dibutuhkan mereka akan turun bersama-sama membantu Iran. Tapi sekarang wait and see. Kalau sekarang Pak Nasir Tamara melihat potensi gencatan senjata dilanggar meskipun kemarin mereka sudah bertempur habis-habisan, persenjataannya sudah mulai rapuh, mungkin itu terjadi, Pak Nasir Tamara? Kalau dilihat ya, Israel sudah bangkrut karena ongkos dari pembiayaan perang ini sangat besar. Mereka nggak bisa lagi membiayainya. Kemudian Iron Dome dan penangkal-penangkal lain sudah berkurang jumlahnya dan mereka dalam hitungan hari sudah nggak berfungsi lagi. Sementara serangan Iran itu makin lama makin canggih, menghancurkan pusat riset,
kemudian latihan pilot, kemudian latihan militer yang mengagetkan bagi Israel. Dan kalau tidak ada Amerika membantu dengan segera, saya rasa sulit sekali buat Israel buat bertahan seorang diri. Dan perjanjian ini nanti tentunya akan membahas bagaimana peranan Israel, bagaimana peranan Iran, bagaimana peranan Amerika di dalam konstelasi baru di Timur Tengah. Baik, terima kasih Bapak Nasir Tamara, pakar politik Timur Tengah sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih banyak Andromeda. Terima kasih Pak Nasir.